Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini tentang portal pelengkung 3 sendi. Kalau kemarin kita sudah mengetahui dia menggunakan tumpuan sederhana sendi dan roll, kalau ini tumpuannya kita anggap sendi-sendi. Oleh karena itu, dan nanti kita coba menghitungnya dengan menambahkan sendi sehingga dia menjadi kondisi sendi dan roll dalam sifat perhitungannya. Seperti ini lebih kurang. Jadi di tengah-tengah ini ada sambungan nantinya, ya. Itu juga di sini, tengah-tengahnya ada sambungan. Jadi kita akan menghitung setengah ini dan kita asumsikan salah satunya sebagai roll. Dari kondisi seperti ini, maka terdapat 4 reaksi yang ada baik dari tumpuan A dan tumpuan B. Sehingga reaksi tersebut tidak bisa diselesaikan dengan statis tertentu. Dari tumpuan A 2 reaksi, reaksi A horizontal dan reaksi A vertikal. Dari tumpuan B ada 2 reaksi B horizontal dan reaksi B vertikal. Di sini sendi yang akan kita pasangkan. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan bantuan tambahan sendi yang membantu dalam menyelesaikan persamaan menjadi statis tertentu. Kita langsung saja kepada contoh. Hitunglah reaksi tumpuan, gambarkan pribadi diagramnya. Kemudian dari hasil pribadi diagram nanti coba kita gambarkan tentang masalah geser, sharing force diagramnya, kemudian bending moment diagramnya, dan normal force diagramnya. Gambar seperti ini lebih kurang. Ya, kita ambil contoh yang kemarin bisa juga. Q sama dengan 4 kN per meter, beban meratanya. Kemudian ada sendinya di sini. Ya, kita jadikan S lah lebih kurang. Ya, kita kasih namanya S. Ctrl C. Sebentar, kita kasih namanya S. Sip. Itu dia. Jaraknya dari titik tengahnya ini ke sini R1 ke tumpuan A, dan dari sini titik tengahnya ke tumpuan BR2. Dari titik tengah ini ke sendinya, ya, ke sambungan sendinya ini R3 4 meter semua. Baik, awal kita harus menghitung dulu sigma momen B dan sigma momen A. Sigma momen B, ya, berarti kita bekerja di tumpuan B. Kita mulai dari tumpuan A, yang pasti pertama positif RAP, dengan jarak R1 dan R2. Kemudian dikurangkan Q, ya, dikurangkan Q jatuhnya begini, berlawanan arah jarum jam ke tumpuan B. Dikalikan R1 tambah R2, dikalikan setengah kalikan R1 tambah R2. Ya, setengah kali R1 tambah R2 merupakan jarak, ya, yang diambil dari titik pusat atau titik beratnya beban merata. 16 kN. Oke, sigma momen A begitu juga karena dia sifatnya bebannya terbagi merata, ya. Bebannya terbagi merata dan kondisinya seimbang, sama, ya. Maka RAV dan RBV-nya 16-16. Kalau kita kontrol, ini dia, RAV tambah RBV dikurangkan 4 kali 8. 4 kali 8 itu merupakan Q kecil dikalikan R1 tambah R2. Berarti sama dengan 0. Kemudian kita bisa menghitung dari bagian sebelah kanan S, ya. Sebelah kanan S, yaitu diambil dari negatif RBV. Berarti begini putarannya, berarti dia berlawanan arah. Kemudian setengah dari Q-nya. Kemudian, di sini ada RBV, ya. Ya, RBV. Saya tertinggal. Copy dulu nih. Pastekan. RBH, sorry. Reaksi B horizontal. Oke, sip. Coba saya potong dulu supaya jangan ada yang tertinggal. Ini saya potong.
Oke, itu dia. Ada RAH, RAV, RBV, dan RBH. RBV berarti sigma momen S yang di sini tadi, RBV arahnya negatif ke tumpuan S yang ini. Kemudian ditambahkan setengah dari jarak yang ada, Q kalikan R2 dikalikan setengah R2. Kemudian tambahkan RBH, RBH posisi positif, perputarannya begini. Ya, perputarannya begini. Berarti dia searah jarum jam. Begitu juga untuk sigma momen S yang dari sebelah kiri, berarti RAV-nya positif, kemudian Q-nya ke tumpuan ini, sebentar, oh ini negatif. Negatif. Oke. Saya ganti. RAV-nya ini tadi positif, yang ini negatif, oke. Kemudian RBH-nya RAH. RAH kalikan R3, dia negatif. Oke, sip. Berarti ini udah 4 kali 4 kali 2, oke, sip. Ini oke. Oke, ini dia. Berarti nilainya RBH-nya RAH. Kita ganti. RAH-nya 8 kN. Berarti kalau kita kontrol sigma H sama dengan 0 karena RAH dan RBH-nya saling berlawanan, maka dapatlah nilai sama dengan 0. Oke, baik. Sekarang penyelesaiannya seperti ini. Q-nya sama dengan kita potong pada posisi kita potong pada posisi sendi ini. Ini dia seperti kemarin. Jaraknya kalau untuk yang posisi sumbu X itu kita gunakan jaraknya itu pastinya R1 1 kurang cos alpha, sedangkan untuk ketinggian kita gunakan R3 kalikan sin alpha. R3 kalikan sin alpha. Kalau di sini R1 kali 1 kurang cos alpha, yang di sini R3 kalikan sin alpha. Dari kondisi ini tadi kita udah menghitung mengenai masalah Q-nya ini kita gantikan Q besar, Q sama dengan Q kali L, L-nya itu berarti kita gunakan R1 karena kita ambil setengah sebentar. Baik, ini potongan yang saya ambil untuk yang S tadi. Ini saya ambil sampai di D, saya asumsikan sampai di D dulu. Ya. Ini dia. Sama dengan yang materi sebelumnya. Ya, sama dengan materi sebelumnya. Maka kita cari untuk yang sumbu fx. Sumbu fx berarti semua gaya yang mengarah horizontal itu kita kondisikan. Saya buat kalau dia ke kanan positif, kalau dia ke kiri negatif. Maka sumbu fx yang bekerja ya atau sumbu x yang bekerja gaya-gayanya ada RAH ya, saya asumsikan positif. Kemudian ND saya asumsikan negatif karena berlawanan bentuk dengan RAH. Kemudian tambah VD cos alpha ya. Maka VD pindah ND sin alpha dikurang 8 kN per cos alpha. Ya, cos alpha-nya dari VD-nya ini dibagi. Untuk NFD, RAV dikurangkan ya, NFD ini berarti semua gaya-gaya yang saya asumsikan untuk sumbu Y ya. Sumbu Y berarti RAV, kemudian pecahan dari
gaya normal yang ada, ya, gaya normal yang ada itu ada NDY, itu berarti negatif. Kemudian Q, ya, Q itu yang merupakan gaya-gaya pada sumbu Y. Berarti RAV dikurangkan Q kalikan X dikalikan R1 kalikan 1 kurang cos alpha. 1 kurang cos alpha itu merupakan jarak. R1 dikalikan 1 kurang cos alpha itu merupakan jarak. Q itu merupakan beban meratanya. Kemudian dikurangkan ND cos alpha, ND, ini dia, ND cos alpha karena berlawanan kondisinya. Kemudian ditambahkan VD sin alpha. Ini nilai VD sin alpha, VD-nya sudah kita dapatkan, maka kita masukkan nilai VD-nya, ND sin alpha dikurangkan 8, bagikan cos alpha. Hasil akhirnya untuk ND sama dengan negatif 8 sin alpha dikurang 16 cos kuadrat alpha. Dan VD-nya, ya, VD ini dimasukkan nilai ND-nya. ND ini kan ini nih. ND dimasukkan, berarti negatif 8 sin alpha kurang 16 cos kuadrat alpha dikalikan sin alpha dikurangkan 8 kilonewton bagikan cos alpha. Dapatlah ini rumusannya. Oke, baik. Kemudian persamaan keseimbangannya untuk yang momen lentur, untuk yang momen lentur. Untuk yang momen, bending momen diagram, maka MD sama dengan semua yang menjadikan dia nilai-nilai momen. Ini asumsinya begini. Ya, saya buat MD. Kemudian, apalagi yang berhubungan dengan momen yaitu gaya vertikal yang tegak lurus bidang dikalikan jarak. Berarti RAV dikalikan R1 kurang, karena RAV jaraknya menuju yang titik ini yaitu R1 kurang 1 kurang cos alpha. Kemudian kalau RAH ketinggiannya ini, ya, asumsinya kita kan per segmen berarti kalau untuk mengambil nilai per segmen, nilainya itu R3 kali sin alpha. Ya, ini untuk aturan mainnya. Ya, karena dia kan per segmen. R3 kalikan sin alpha dikurangkan Q dikalikan R1, 1 kurang cos alpha. Q-nya itu untuk yang ini, vertikal. Tetap kita pakai jaraknya itu R1 kalikan 1 kurang cos alpha. Kemudian dikalikan setengah jarak yang bekerja. Setengah kali R1 kalikan 1 kurang cos alpha. Maka dapatlah nilai MD yang ini. MD-nya ini kemudian kita lakukan penyederhanaan rumus, berarti 64 kalikan 1 kurang cos alpha dikurang 32 sin alpha dikurangkan 32 kali 1 kurang cos alpha kuadrat. Nilai ini seperti yang sebelumnya juga kita masukkan satu-satu, ya. Karena dia bekerja pada 0 sampai 180 derajat. Nih. Di sini 0 saya asumsikan, kemudian 15, 30, 45, 60, 90, berputar sebaliknya sampai dia 180 derajat. Kita hitung, kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada. Tadi untuk ND ini merupakan normal, ya, VD ini untuk merupakan geser yang SFD, BMD itu untuk yang momen. Jadi nilai-nilai ini dari mana dapatnya? Dari nilai ini tadi. ND ini, VD yang ini, MD yang ini. Jadi dimasukkan ke perumusan ini. Ya. Masukkan angkanya negatif 8 sin alpha dikurang 16 cos kuadrat alpha. Yang berubah itu cuma nilai alpha. Alpanya sesuai dengan sudut 0,15 sampai 180. Dapatlah nilainya ini. Begitu juga ini yang berubah nilai alpanya saja sesuai dengan sudut. Ya, begitu juga dengan ini untuk momen, maka diagramnya kalau untuk momen ini 0 sampai 180 saya potong, ya. Bentuknya lebih kurang begini. Ini di 45, 7, nih. Ya, 7, tapi negatif ya. Ya, negatif asumsinya begitu. Kemudian saya buatlah negatif nanti, takut kelupaan. Ctrl C. Tes dulu, saya coba. Negatif. Oke. Walaupun semua sisinya negatif, tapi wajib kita buat. Oke, sip. Negatif. Kemudian kita pindah berikutnya, ini untuk geser. Ya, untuk geser, sudutnya kita berubah.
ya, dari 0 sampai 140. Nilai gesernya ini VD sama dengan 8 kurang 16 cos kuadrat alfa dikalikan sin alfa dikurangkan 8 sin kuadrat alfa per cos alfa. Ya, yang alfanya aja kita ganti. Ini rumusannya, dari sudut alfa, maka terbentuk yang 45 derajat di 2 kN, tapi negatif. Ya, negatif, sorry. Ini negatif 2. Ya, ini negatif ya. Kemudian, di 135 dia positif. Ini positif. Saya salah, ini terbalik. Ini positif. Kemudian yang di sini negatif. Boleh, nggak apa-apa. Kita buat seperti itu ya. Oke. Positif, negatif, positif, negatif. Ya. Ini untuk shear force diagramnya. Duanya 2 negatif, yang ini duanya 2 positif. Dari sini ya. Oke, baik. Kemudian untuk normal 13,65. Nah, ya, 13,65. Ini untuk 45 derajat, sorry, untuk 45 derajat negatif. Dua-dua posisinya negatif. Negatif sini 13,65. Lebih kurang simetris seperti ini. Oke, baik. Itu dia untuk mencari yang portal 3 sendi. Ya. Kemarin portal tanpa tambahan sendi, memang tumpuannya sendi dan roll. Oh, ini ada, ini kita hapus yang ini. Supaya jangan multi tafsir nanti. Oke, ini kita hapus dulu. Oke. Oke dia. Oke, ini dia untuk normal. Ini untuk geser, yang ini untuk normal. Untuk momen, sorry. Ini untuk momen. Baik, jika ada pertanyaan dipersilahkan nantinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.